Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Bagaimana hari-harinya? Melelahkan ya? It's okay guys. Namanya juga sedang berproses. Lelah itu hal yang wajar. Yang tidak wajar itu menyerah sebelum mendaki. Tahu kan maksudnya apa? Baiklah, akan kuberitahu. Tak jarang dari kita sangat lelah menghadapi hari-hari yang begitu rumit. Hingga seringkali dalam benak kita muncul rasa ingin menyerah sebelum sampai pada titik puncak yang kita impikan. Terlebih lagi dengan omongan-omongan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang entah sengaja atau tanpa sengaja membuat semangat aku, kamu, kalian, dan kita semua down. Sebelumnya, aku mau apresiasi sama kalian yang sudah berjalan sejauh ini dan sampai di titik ini. Sebenarnya, kalian itu hebat banget. Jadi, jangan pernah anggap diri kalian cemen, gak berguna, dan gak punya apa-apa buat dibanggai. Baiklah, ku ceritakan sedikit pengalamanku. Aku adalah seseorang yang selalu merasa tidak pernah melakukan proses apapun. Padahal saat ini aku tengah berproses. Hanya saja aku selalu mengharapkan pengakuan dari orang lain. Barulah aku percaya. Namun, menggantungkan harapan pada orang lain adalah seni sederhana untuk menyakiti diri sendiri. Hingga pada akhirnya aku memutuskan untuk mencari kebahagiaan menurut versiku sendiri. Bahagiaku bukan orang lain yang tentukan, melainkan aku sendiri. Orang lain hanya tahu hasilnya saja. Mereka tak tahu menahu mengenai proses serta perjuangannya. Berbicara mengenai perjuangan, jadi teringat dengan perjuanganku untuk mendapatkannya. Namun alhasil dia tetap menjadi milik orang lain. Canda milik orang lain. Pernah gak sih kalian berpikir untuk apa kalian berproses sejauh ini dan apa alasan kalian menyingkirkan kerikil-kerikil yang menghalangi jalan kalian sebelum sampai di titik ini? Yaps, sudah terbesit kan dalam pikiran kalian? Ingat, ada senyum orang tua yang menanti keberhasilanmu. Ada anak bangsa yang harus kau didik. Dan ingat, ada pahlawan yang rela kehilangan nyawa demi menyelamatkan penerus bangsa. Berbicara mengenai proses dan perjuangan, jadi teringat dengan baginda Rasulullah SAW yang mana kala itu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah dengan bertaruh nyawa. Bahkan sesampainya di sana, beliau tidak langsung berdakwah secara terbuka. Bisa dibayangin kan gimana Rasulullah kala itu? Namun, hal tersebut tak menyurutkan semangat beliau, karena dalam hati beliau sudah tertanam semangat serta tekad yang kuat untuk memerdekakan Islam. Teman-teman, jika dalam hati sudah tertanam tekad yang kuat untuk berjalan sampai di titik akhir, maka berjalanlah. Jangan berhenti. Jika lelah, istirahatlah, bukan mengakhiri semuanya. Dalam waktu 2 pekan, selama beliau tinggal di Mekah, semua jejak paganisme dapat dibersihkan. Jabatan dalam rumah suci yang sudah pindah kepada Islam pada waktu itu ialah kunci Ka'bah, yang oleh Nabi diserahkan kepada Utsman bin Talha, dan sesudah itu kepada anak-anaknya. Tidak boleh berpindah tangan. Sedang pengurusan air Zamzam pada musim haji berada di tangan pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Dengan demikian, seluruh Mekah sudah beriman. Panji dan menara tauhid sudah menjulang tinggi. Dan selama berabad-abad, dunia sudah disinari cahayanya yang berkilauan. Selain perjuangan Rasulullah, ada juga nih perjuangan para pahlawan bangsa yang patut kita contohi semangatnya.
Berbicara mengenai pahlawan, yakin mau menyerah sampai di sini saja? Perjuangan dan lelahmu tidak sebanding dengan perjuangan pahlawan kita terlebih dahulu, di mana hari-hari mereka ia habiskan untuk menjadi budak tentara Belanda dan Jepang. Lantas, sekarang kau hanya menghabiskan hari-harimu untuk menuntut ilmu, berperang dengan alat tulis saja, mengeluhnya sudah bukan main. Ingat, kita semua adalah generasi penerus bangsa, harapan para pahlawan terdahulu. Saat ini, kita cuma meneruskan apa yang sudah dituai oleh pahlawan bangsa, di mana beliau dulu melawan para penjajah dengan bambu runcing. Sangat sederhana sekali, bukan? Sedangkan para penjajah yang mereka lawan sudah menggunakan senjata yang terbilang modern pada zaman itu. Bagaimana teman-teman? Banyak bukan pembelajaran yang bisa kita ambil? Mulai dari semangat Rasulullah dalam menyebarkan dakwanya yang sangat banyak tantangan di dalamnya, serta semangat pahlawan untuk terbebas dari perbudakan tentara Jepang dan Belanda kala itu. Dari cerita tadi, jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, teman-teman sudah bisa menyimpulkan bukan bahwasanya hari-hari yang sangat begitu berat untuk kita lalui karena begitu banyaknya hal-hal yang menguras energi akan kita lalui karena kita mampu. Sekian dari aku, semangat untuk aku, kamu, kalian, dan kita semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.